Iya, meski Presiden sudah menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan, namun BEM SI atau seluruh Indonesia tetap saja akan demo ke Istana Senin besok. Bahkan diduga akan ada penumpang gelap yang coba mendompleng aksi mahasiswa dengan menyuarakan penurunan Presiden Jokowi pada demo 11 April besok hari. Lantas bagaimana pemerintah menyikapinya? Sudah ada Menko Polhukam Mahfud MD yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Mahfud, apa kabar Pak? Selamat malam, baik Mas Wahyu. Baik, Pak Mahfud, Presiden hari ini angkat bicara soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Apakah ini untuk merespons rencana aksi mahasiswa turun ke jalan Senin besok, Pak? Ya mungkin efeknya ke situ, ya menjadi respons. Tetapi sebenarnya itu penegasan ke dalam yang kesekian kalinya agar kabinet fokus menyiapkan pemilu tahun 2024. Dan dari pernyataan lengkap Presiden tadi sudah jelas bahwa tidak ada rencana sama sekali untuk menunda pemilu maupun memperpanjang jabatan masa jabatan Presiden. Sudah eksplisit tadi mengatakan jangan lagi ada yang berspekulasi. Kemudian Presiden mengatakan pemilu sudah dijadwalkan bulan Februari, 14 Februari dan pilkada bulan November. Itu adalah ketentuan undang-undang. Jadwalnya sudah jelas dan tahapannya sudah akan segera dimulai. Nah, menurut saya kalau orang paham terhadap kalimat-kalimat secara jujur, maka itu sebenarnya udah jawaban yang selesai, tidak perlu diperpanjang lagi. Bahkan di dalam rangkaian kalimat tadi, kalau di setel semua kan ada di situ bahwa Pak Presiden meminta Menko Polhukam mempersiapkan seluruh perangkat hukum yang diperlukan agar pemilu tahun 2024 itu betul-betul terlaksana sesuai jadwal. Nah, perangkat hukum itu apa? Misalnya ya kalau perlu peraturan pemerintah yang diminta oleh KPU, kalau perlu keputusan Menteri Keuangan atau Mendagri misalnya yang sifatnya teknis menyangkut ke pemerintahan itu akan kita fasilitasi semuanya. Tapi jadwalnya sudah jelas, Presiden menyatakan tidak akan diundur lagi tahun 2024. Ya, jadi bisa diartikan juga Presiden tegas menolak Pak ya soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ya Pak? Iya, kan tegaskan tadi, jangan sampai ada spekulasi lagi gitu. Dan Presiden sudah yang kelima ini dengan hari ini, kan sejak dulu sudah menjelaskan, kemudian menunjuk saya lagi ketemu KPU dan DPR untuk menawar tanggal. Sesudah itu mengundang KPU menetapkan tanggal bersama, lalu pidato di sidang kabinet seminggu lalu hari ini di sidang terbatas ya, hanya 8 menteri tadi yang diundang. Ya, Pak Mahfud, tadi Anda menyebut efek pernyataan Presiden hari ini bisa saja untuk apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa hari Senin besok 11 April ke Istana. Tetapi tadi Anda mengatakan pesannya sebenarnya ke dalam. Apakah maksudnya untuk menteri-menteri yang selama ini memunculkan isu wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu, Pak? Ya, pesan kepada kita untuk fokus, karena selama ini kan mahasiswa yang mau demo tentang itu kan karena menganggap bahwa di dalam ini tidak serius kan gitu. Lalu Presiden tegas itu hanya persoalan persepsi orang menganggap ke dalam tidak serius. Oleh sebab itu lalu Presiden memanggil ke dalam agar di dalam itu serius, tidak ada lagi spekulasi pemilu ditunda, periode ditambah dan sebagainya, itu tidak ada. Dan itu disiarkan secara langsung agar juga mahasiswa dan siapapun tahu bahwa Presiden pesannya ke dalam sudah begitu, dan pesan ke dalam itu disampaikan juga keluar sehingga semuanya menjadi tahu. Itu kan tata pemerintahan yang sudah benar gitu. Apa konsekuensinya jika masih ada pembantu Presiden yang masih berbicara wacana ini, Pak? Ya menurut saya tidak akan ada sih, kan seminggu ini sudah tidak ada. Ya, sejak Presiden pidato terakhir itu jangan lagi ada gitu, tidak ada. Tetapi masih banyak yang
ragu, sehingga Presiden tadi menegaskan di dalam rapat, dan rapat itu seutuhnya pengantar Presiden tadi sudah disiarkan oleh media massa, sudah diupload di YouTube dan sebagainya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu sangat-sangat otentik pernyataan Presiden itu. Ya, karena ini kan suara-suara yang muncul itu kan dari lingkar dalam istana, begitu kemudian spekulasinya semakin liar ditangkap, direspon oleh publik termasuk oleh mahasiswa. Seperti misalnya Pak Mendagri Tito Karnavian yang pekan lalu di DPR merespon soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Ia mengatakan bahwa ya aturan atau undang-undang kan bukan kitab suci yang tabu untuk diamandemen. Ini kan kemudian tentu kontraproduktif dengan apa yang disampaikan Presiden, Pak Mahfud. Ya bisa saja orang berpendapat begitu, tetapi saya sudah berdiskusi dengan Pak Tito, dengan Mendagri, ya sebenarnya hanya mengatakan normatif aja, bahwa bagi pemerintah jadwalnya sudah jelas dan tidak akan berubah. Kalau di luar kemudian ada isu mau amandemen, lah itu memang tidak tabu, kan cuma begitu anunya kan jawabannya. Bukan berarti menyetujui amandemen Pak Tito. Hanya teorinya begitu, di kampus-kampus juga mengatakan begitu, guru besar juga mengatakan begitu, semuanya. Kan tidak tabu kalau memang itu diperlukan. Yang penting konstitusi itu kan sebenarnya resultante ya, kesepakatan aja, resultant. Jadi kalau sudah disepakati mau tidak diubah ya tidak, kalau mau diubah ada prosedurnya, itu tidak tabu juga. Tapi Pak Tito sudah mengatakan lebih dulu waktu itu jelas. Jadwal sudah ditetapkan dan tidak pernah ada perubahan, kan itu kata Pak Tito. Tetapi lalu dipancing dengan pertanyaan, di luar kok mau ada amandemen, lalu Pak Tito menanggapi secara teoritis. Menurut saya tidak salah, saya sudah berdiskusi berdua dengan Pak Tito agak lama. Kenapa bisa muncul berita seperti itu, gitu aja. Ya. Baik, Pak Mahfud, meski Presiden sudah mengeluarkan pernyataan ambil sikap hari ini, mahasiswa besok tetap akan menggelar aksi unjuk rasa ke depan Istana Negara. Kemana agenda Presiden besok, Pak? Presiden ngantor seperti biasa, jadi tidak ada masalah mahasiswa melanjutkan unjuk rasa apa tidak. Tapi kalau memang tuntutannya kan tadi mahasiswa kan, tuntutannya yang Anda tadi yang pertama itu ya disiarkan di teasernya gitu ya. Dia mengatakan tidak ada tuntutan lain, tidak ada tuntutan merugikan Presiden, hanya minta ketegasan bahwa Presiden tidak memperpanjang. Dan ini sudah dijawab oleh Presiden. Dan ini sudah yang kelima kalinya yang saya tahu ini Presiden menegaskan itu. Baik, apakah Presiden juga akan menemui mahasiswa Pak besok? Saya tidak tahu, tetapi begini ya, Presiden itu kalau punya agenda ketemu seseorang itu paling tidak seminggu sebelumnya itu sudah ada dari jam ke jam itu sudah fix. Jam 9.30 ketemu siapa, 9.45 ketemu siapa, 9 ini kemana gitu. Nah saya tidak tahu apakah di istana ada agenda, tetapi pemerintah tentu saja tidak menutup pintu untuk melakukan dialog-dialog. Baik Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Mahfud.